Siapakah kita The Real Katolik? The Real Katolik melawan Konsili Vatikan kedua. Who says? Siapa yang berkata begitu? Hati-hati dengan propaganda. Dan apa yang kamu dengar? Kita rindu menjadi mengikuti Kristus dengan baik, tetapi di saat yang sama ada saja celah yang dimanfaatkan oleh iblis di dalam diri kita untuk membuat kita merasa sudah cukup kudus dan akhirnya tanpa sadar kita lepas dari Kristus. Halo, pace bene, masih di Mea Culpa. Ada satu diskusi menarik di grup kami ya. Ada baju dicetak dengan tulisan Real Catholics menolak Konsili Vatikan kedua. Katolik sejati menolak Konsili Vatikan kedua. Satu propaganda yang provokatif. Para sahabat, menjadi Katolik berarti mengikut Kristus. Siapakah yang mengikut Kristus? Lalu saya berpikir, Real Katolik itu seperti apa? Saya teringat pada bacaan Hari Raya Kristus Raja yang lalu. Dia tuh duduk di tahta kemuliaannya, dan siapakah yang diterimanya sebagai bangsanya, sebagai bagian dari kerajaannya? Kalau ada orang yang memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, memberi tumpangan kepada orang asing, mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, dan juga termasuk nanti menguburkan orang yang mati. Dia itu layak. Apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Maka the real Catholics do such things, melakukan hal-hal tadi. Apakah kamu seorang Katolik sejati atau tidak? Jawabannya bisa ditemukan dalam diri sendiri. Kalau kamu memberi makan orang yang lapar, berderma. Kalau kamu memberi minum orang yang haus, yang menginginkan sesuatu bagi kenyamanan dirinya, keamanan dan kebaikan diri orang lain. Kalau kamu mau memberikan pakaian, perlindungan kepada orang yang rapuh, yang rentan, yang telanjang, yang gampang tersakiti, itu the real Katolik. Kalau kamu mengunjungi orang yang sakit, yang kesepian, yang rasanya diasingkan di dunia ini sendiri, di tempat dia, di mana dia berada, kalau kamu memberikan kunjungan kepadanya, kamu the real Katolik. Kalau kamu mengunjungi orang yang dipenjara, yang bukan karena ketidakmampuannya, bukan karena ketidakmampuannya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dikerangkeng dia, dibatasi kebebasannya, dan kamu mengunjungi orang seperti itu, kamu the real Katolik. Ada kecenderungan kita menemukan superficial piety, kesalehan di permukaan, merasa lebih kudus kalau saya sudah ikut misa tridentin, berbahasa Latin, memakai mantilla, menyambut komuni dengan lidah. Saya pikir itu manifestasi dari kekudusan. Apa maksudnya? Benarkah orang yang ikut misa Latin, memakai mantilla, menyambut hosti dengan mulut, berlutut sepanjang masa bila perlu, adalah tanda-tanda kekudusan? Benar. Tetapi dia melakukan itu karena kekudusannya. Pertama-tama dia kudus, maka dia melakukan itu. Dia rindu menjadi orang kudus, maka dia melakukan itu. Bukan karena dia melakukan itu dengan sendirinya dia kudus. Saya pikir logikanya terbalik. Meskipun bisa saja dipakai sebagai latihan rohani, tetapi sekali lagi kita jangan terjebak pada superficial piety, kesalehan-kesalehan palsu yang tampak di permukaan. Dan ini perjuangan kita bersama. Jangan pula dengan bungkusan-bungkusan yang kita miliki kita berpura-pura menjadi kudus. Dan ini ancaman untuk semua kita yang menyebut diri Kristen. Benar, dalam renungan saya menemukan perkataan menjadi Kristen berarti mengambil risiko. Ketika kita harus memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit dan di penjara, kita berarti lepas dari kenyamanan kita. Waktu kita hilang, rezeki kita mungkin lepas.
istirahat kita terganggu, perhatian kita terbagi, emosi kita terkuras, energi kita hilang. Tetapi itulah bagian dari mengikut Kristus. Dan siapa yang sungguh bisa melakukannya, dialah the real Catholic. The real Catholic. Saya tersentuh dengan kalimat itu. Siapakah kita the real Catholic? The real Catholic melawan Konsili Vatikan kedua. Who says? Siapa yang berkata begitu? Hati-hati dengan propaganda. Dan apa yang kamu dengar? Kita rindu menjadi mengikuti Kristus dengan baik, tetapi di saat yang sama ada saja celah yang dimanfaatkan oleh iblis di dalam diri kita untuk membuat kita merasa sudah cukup kudus dan akhirnya tanpa sadar kita lepas dari Kristus. Tanpa sadar, karena iblis begitu lihai melihat ruang di mana dia bisa menunggangi kita, membiarkan kita semakin jauh dari Kristus dan malah mengajak kita untuk lebih jauh dari Kristus. Hati-hati kalau kamu memakai baju itu. Saya tadi melihat ada baju itu. The real Catholics menolak Konsili Vatikan kedua. Hati-hati, jangan-jangan kamu sedang ditunggangi oleh roh lain untuk memakai itu. Maka tolak ukurnya lagi-lagi adalah the real Catholic memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, mengunjungi orang sakit, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan mengunjungi orang yang ada di penjara, memberi tumpangan kepada orang asing, menguburkan orang mati, pelayanan terakhir kita kepada sesama. Itulah the real Catholic yang tidak gampang. Sekali lagi tidak gampang meski tidak sulit, karena Kristus sendiri memberikan standar. Dan itulah yang diterima. Apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan padaku, dan itulah yang diterimanya. Dan apa yang tidak kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, itu tidak kamu lakukan kepadaku. Apakah dengan menolak Konsili Vatikan kedua, kamu sudah memberi makan kepada orang sakit, memberi minum kepada yang haus, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum yang haus, mengunjungi orang sakit, memberi pakaian kepada yang telanjang, memberi pertumpangan kepada orang asing, mengunjungi orang yang di penjara? Gampang sekali mengucapkannya, tetapi toh kembali ke praksis hidup masing-masing. Dan semoga kita sanggup. Pace e bene.